Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Alifia dengan NIM 2005011011053. Saya di sini akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo oleh Mimi Hartini dengan dosen pengampu Ibu Amelinda Fania, MM. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan semangat kerja, yang ketiga ada hukum oknum, dan yang keempat pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan semangat kerja di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, pendahuluan. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, keberadaan Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di dekat Kota Madya, Surabaya, secara real dapat dijadikan sebagai salah satu penopang pembangunan dan pengembangan Kota Madya, Surabaya dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya, maka daerah tingkat 2 Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh keberadaan potensi daerah yang mendukung kinerja pembangunan perekonomian. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang ada di samping saya ini, Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,04%. Laju pertumbuhan di ekonomi Kabupaten Sidoarjo ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang sebesar 7,22% pada tahun 2011. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo juga lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Daerah-daerah tersebut adalah Kota Surabaya yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,72%, Kabupaten Gresik yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,36%, Kabupaten Mojokerto yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,14%, dan yang terakhir Kabupaten Pasuruan yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,12%. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2007, di daerah tingkat 2 Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sampai pada tahun 2007 dapat dilihat bahwa ada 3 sektor ekonomi yang sangat dominan kontribusinya bagi pertumbuhan perekonomian di kabupaten ini. Dilihat berdasarkan angka distribusi persentase produk domestik regional bruto atau biasa disebut PDRB atas dasar harga berlaku atau persen. Diketahui bahwa sektor industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 53,30%. Sementara sektor kedua yaitu sektor perdagangan sebesar 24,47% dan sektor ketiga yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,72%. Di mana selain 3 sektor tersebut terdapat beberapa sektor yang memang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara real di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Badan Pusat Statistik, selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sebesar 7,26% pada tahun 2012, 6,87% pada tahun 2013, dan 6,18% pada tahun 2014 itu menurun. Tetapi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai target yang ditetapkan sebesar 5,29%. Artinya, pertumbuhan ekonomi sudah di atas rata-rata, terutama pada sektor basis yang terbukti cukup signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Jumlah lembaga UMKM dan dana yang digulirkan harus meningkat. Pada saat ini, kesempatan kerja di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Tetapi pada realitasnya berbeda dengan teori di atas bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo tidak diiringi dengan rendahnya tingkat pengangguran. Jika tingkat kesempatan kerja tinggi akibat dari permintaan tenaga kerja yang lebih besar dari penawaran tenaga kerja, maka akan mengurangi tingkat pengangguran.
Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sidoarjo mengalami penurunan yang signifikan dari 5,37% pada tahun 2012 turun menjadi 4,12% pada tahun 2013 dan turun kembali menjadi 3,38% pada tahun 2014. Tetapi jumlah tersebut masih cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan daya serap tenaga kerja. Permasalahan pengangguran di Sidoarjo sampai dengan tahun 2014 masih menjadi isu strategis di bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut ditandai oleh kondisi tidak seimbangnya supply dan demand tenaga kerja akibat pertambahan angkatan kerja dan masih rendahnya daya saing kualitas SDM, sumber daya manusia, terutama untuk mengisi lowongan kerja di sektor formal. Penciptaan kesempatan kerja yang baik dalam kualitas maupun kuantitas harus menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua yaitu pengertian pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan semangat kerja. Menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan disebut dengan penganggur putus asa. Dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja, indikator pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang sedang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan dibanding dengan jumlah total tenaga kerja selama periode waktu sebulan. Menurut Samuelson dan Nordhaus 2004, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah gambaran ekspansi GDP, potensial atau output nasional negara yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Menurut Sadono 2007, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sudah diisi oleh pencari kerja, namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Yang ketiga yaitu hukum Okun. Pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dapat dijelaskan dengan hukum Okun. Hukum Okun menyatakan bahwa setiap penurunan 2% GDP atau biasa disebut dengan produk domestik bruto yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1%. Bunyi dari Samuelson dan Nordhaus 2007. Ini berarti jika permulaan GDP adalah 100% dari angka potensialnya dan menurun menjadi 98%, maka angka pengangguran akan meningkat sekitar 1%. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Arthur Okun memperoleh hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Hukum Okun. Okun's Law merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP real yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1% dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP real yang mendekati 2%. Tidak signifikannya pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dapat dilihat berdasarkan data BPS. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan pada pertumbuhan ekonomi menjadi 7,26%. Hal yang sama terjadi pada tingkat pengangguran yang meningkat menjadi 5,37%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua yaitu pengaruh kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Variabel kesempatan kerja mempunyai nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan H1 diterima.
Dengan adanya permintaan akan tenaga kerja atau demand for labor yang lebih tinggi daripada penawaran tenaga kerja atau biasa disebut dengan supply labor pada suatu tingkat upah, maka tingkat kesempatan kerja lebih besar dan akhirnya banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja yang berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan upah. Dengan demikian, variabel kesempatan kerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil uji F untuk dua variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran, diperoleh nilai yang signifikan, sebesar 0,002150, lebih kecil daripada 0,01. Maka HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, variabel pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.